Terima kasih atas kesempatannya. Berikut ini saya akan menyampaikan hasil analisis kasus Kota Neapolis menuju transparansi pelayanan publik. Hasil identifikasi dari permasalahan yang saya temui adalah 1. Perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS dan adanya syarat wajib membayar asuransi kesehatan oleh pelaku usaha. 2. Terdapatnya tindakan diskriminasi terhadap pasien. Yang ketiga, adanya pemicu konflik SARA. Analisis hasil identifikasi permasalahan di atas adalah, untuk kasus 1, beberapa perizinan belum terkoneksi dengan sistem OSS, di mana hal ini menyebabkan ketika pengusaha melakukan penginputan data akan membutuhkan waktu yang lama karena perizinannya belum online. Kemudian disusul adanya sikap pelaku usaha skala kecil yang masih enggan menggunakan sistem OSS, karena ketika pengusaha masukkan nomor induk mereka diwajibkan membayar asuransi kesehatan. Yang keempat adalah terkait terdapatnya tindakan diskriminasi terhadap pasien. Dugaan praktek maladministrasi seperti prosedur yang tidak sesuai dengan penawaran, kemudian jasa pelayanan yang disertai permintaan imbalan, temuan di rumah sakit daerah Kota Neapolis yang telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap pasien anak-anak berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Adanya indikasi kurang harmonisasi koordinasi antara Dinas Kesehatan, Ikatan Pengelola Rumah Sakit IPRS, Asuransi Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga ada pasien-pasien anak yang mengalami diskriminasi. Sikap diskriminatif ini di bagian front office yang meminta uang muka pada keluarga pasien dan tidak mengutamakan keselamatan pasien. Yang berikutnya adalah tersebarnya video yang beredar di media sosial yang berasal dari salah satu pegawai yang memposting ajaran ujaran kebencian terhadap salah satu golongan masyarakat yang dianggap tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dikhawatirkan akan melebar dan memicu konflik SARA. Upaya penyelesaian masalah yang pertama adalah perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS dan adanya syarat wajib membayar asuransi kesehatan oleh pelaku usaha. Penyelesaiannya dengan percepatan penyempurnaan sistem OSS agar penginputan data dapat lebih cepat dan efektif. Terkait dengan kewajiban untuk membayar asuransi, perlu adanya edukasi kepada pelaku usaha agar mengetahui keuntungan dan faedah pembayaran asuransi kesehatan tersebut sehingga mereka dengan sukarela mau membayarnya. Kemudian yang kedua, terkait adanya tindakan diskriminasi terhadap pasien, perlu adanya standar operasional prosedur atau yang kita singkat dengan SOP dalam pelayanan pasien, dan SOP tersebut harus dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat. Meningkatkan harmonisasi koordinasi antara Dinas Kesehatan, Ikatan Pengelola Rumah Sakit, Asuransi Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan sehingga tidak ada lagi pasien anak-anak yang mengalami diskriminasi. Yang berikutnya adalah perlu adanya edukasi, pelatihan, pendidikan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar pelayanan publik di rumah sakit khususnya. Selain itu, pegawai diharapkan diberikan pelatihan, pendidikan, atau penataran untuk memperbaiki mutu pelayanan. Adanya pemicu konflik SARA akibat video berisi ujaran kebencian, maka perlu adanya kerjasama dengan kepolisian IT untuk mengatasi masalah tersebut dan agar video tersebut itu tidak tersebar ke masyarakat secara luas, atau kalau perlu memblokir video tersebut untuk mencegah adanya konflik SARA. Alasan pengambilan tindakan tersebut adalah agar terciptanya pelayanan publik yang efektif dan sempurna. Dasar pertimbangannya adalah mengacu pada visi Kota Neapolis sebagai kota yang sehat, aman, nyaman, dan mewujudkan misi Kota Neapolis. Yang menjadi masalah utama adalah tentang perbaikan pelayanan publik terkait dengan temuan yang ada didapatkan oleh tim percepatan perbaikan pelayanan publik pada SKPD terkait. Maka solusi dari permasalahan itu adalah yang pertama, menyusun konsep rencana strategis di bidang pelayanan publik dengan membuat Memorandum of Understanding pelayanan publik. Yang kedua, melakukan pelatihan terhadap para fungsi pelayanan. Yang ketiga, menyelaraskan visi, misi, dan program kerja Kota Neapolis di bidang pelayanan publik. Yang keempat, cepat dan tanggap dalam merespon keluhan dan masalah dalam pelayanan publik itu sendiri.
Yang kelima, melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap penyelenggaraan hal-hal yang dikaitkan dengan pelayanan publik dan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Yang berikutnya adalah cepat, tanggap, dan merespon keluhan dan masalah dalam pelayanan publik itu sendiri. Yang kelima, melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah berjalan di Kota Neapolis. Kendala-kendala yang dapat muncul dan langkah-langkah antisipasi dalam penerapan solusi permasalahan utama adalah yang pertama, adanya proses yang cukup melelahkan karena perlu adanya perbaikan sistem pelayanan dan program. Langkah antisipasinya adalah dengan membentuk tim yang kompeten yang didukung oleh tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Yang kedua, terdapat penolakan terhadap peraturan dan kewajiban yang dibuat oleh pemerintah. Untuk itu, maka perlu sosialisasi yang baik secara menyeluruh terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Demikian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.